Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan peristiwa yang terjadi di ujung Indonesia, tepatnya di Aceh Singkil dari Melda Savitri yang berusia 33 tahun, memiliki dua orang buah hati yang sekarang ini mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, sekarang sudah ada keterangan terbaru dari mantan suaminya yang berinisial JS usia 32 tahun. Ada keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Aceh Singkil, Pak Asman ya, yang mengatakan bahwa JS usia 32 tahun itu sudah dipanggil ke kantor pada hari Kamis 23 Oktober 2025 yang memang profesi dia adalah sebagai Satpol PP di Aceh Singkil dan dia sudah resmi masuk ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Waktu dia menikah 5 tahun lalu dengan Melda Savitri, statusnya itu masih sebagai kontrak saja. Tapi sekarang sudah naik tingkatannya menjadi P3K. Dan mungkin aja beberapa tahun lagi bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, dalam keterangannya tersebut, JS ini mengakui bahwa ada beberapa hal yang menurutnya tidak sesuai yang beredar di masyarakat seperti yang disampaikan dari Melda Savitri. Kalau dari Melda kan lewat sosial medianya mengatakan bahwa perceraian itu terjadi katanya di tanggal 15 Agustus 2025. Ini 2 hari sebelum dia dilantik sebagai statusnya pegawai pemerintah atau P3K tersebut. Kalau menurut mantan suaminya, perceraian tersebut terjadi adalah di tanggal 14 September 2025. Ini terjadi dalam musyawarah keluarga yang sepakat untuk berpisah, ada tanda tangan di sana juga, walaupun memang belum sempat ke pengadilan. Dalam musyawarah tersebut yang dihadiri juga kepala kampung dan juga keluarga dari kedua belah pihak, di situ dikatakan dengan tegas sudah ada surat perjanjian tanda tangan bahwa mereka sudah pisah. Tetapi kan versi dari Melda Savitri bilang bahwa kejadian awalnya adalah di 14 Agustus 2025. Dia bilang katanya kan waktu itu suaminya baru pulang dari kerja, dia marah gara-gara di rumahnya tidak ada lauk, kemudian ngomel, terus juga Meldanya membalas, ya gimana kamu gak ngasih aku uang, gimana aku belanja. Akhirnya suaminya itu pergi main sama teman-temannya dan balik lagi ke rumah, kemudian terjadi percekcokan, sang mantan suaminya lantas mengambil baju dan juga motor, pulanglah ke rumah orang tuanya dan sudah resmi bercerai. Tetapi kenapa timeline waktu ini sangat penting? Versi mantan suaminya bercerainya adalah 14 September 2025 secara agama talak doang, tetapi versi dari Meldanya adalah 15 Agustus 2025. Yang bisa mengkonfirmasi kebenaran ini mana? Ya menurut aku nanti ya di suratnya tersebut siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau seandainya mohon maaf terjadinya kayak tanda tangannya tersebut ternyata tidak ada tanggalnya atau tanggalnya itu adalah di 15 Agustus atau bahkan di 14 September, ya ini akan menjadi salah satu cerita yang berbeda. Dan menurut keterangan Kepala BKSDM Aceh Singkil ini juga mengatakan bahwa secara aturan memang tidak boleh pegawai dari ASN ataupun juga P3K untuk melakukan perceraian itu pertama tahapannya adalah Satpol PP harus ada izin terlebih dulu dari atasannya, kemudian nanti atasannya itu akan memanggil untuk dilakukan mediasi. Kalau sudah tidak bisa dimediasi, baru nanti lanjut ke persidangan agama. Tetapi ini belum dilakukan, makanya dari pihak BKSDM mengatakan saat ini sedang menginvestigasi apakah JS usia 32 tahun ini melakukan pelanggaran disiplin atau seperti apa, baru nanti ada yang penentuan apakah akan tetap menjadi Satpol PP dengan status P3K tersebut, ataukah nanti diberhentikan. Kalau aku lihat sih ya di Indonesia itu keviralan tuh menjadi salah satu dua sisi mata uang begitu loh. Di sisi lain menguntungkan satu pihak, di sisi lain sepertinya merugikan satu pihak. Ya menurut aku, kalaupun memang tidak ada pelanggaran secara disiplin, ya tidak usah dipaksakan untuk dilakukan pemecatan. Tapi kalau ternyata secara aturan ada pelanggaran, ya kita biarkan saja mereka. Toh juga sekarang dari Melda Savitri juga sudah bertubi-tubi mendapatkan keberuntungan, walaupun aku yakin sakit hatinya tidak bisa diganti lah ya dengan apapun secara materi di dunia ini. Nah sekarang coba kita lihat terlebih dulu apa yang terbaru didapatkan oleh Melda Savitri. Yang terbaru itu aku lihat dia mendapatkan
bantuan dari pengusaha dan juga influencer Sela Saukia itu segepok uang 50 ribuan. Ini nggak tahu berapa jumlahnya, tapi kalau seandainya satu gepok 50 ribuan tuh nilainya mungkin 10 juta misalkan begitu ya. Itu ada berapa gepok tuh? Ada satu, 2, 3, 4, 5. Kayaknya at least ya, ini beberapa puluh juta rupiah yang didapatkan oleh Savitri, Melda Savitri dari Sela Saukia untuk modalnya. Plus juga dia diberikan iPhone yang juga bisa membantu usahanya. Karena kan Melda Savitri juga memang berjualan, dia juga ada akun online-nya, dan menurut aku ini sangat bermanfaat. Kita harus apresiasi ya timnya Sela Saukia, karena zaman sekarang itu orang mau ngeluarin puluhan juta rupiah, itu waduh bisa dihitung pakai jari gitu kan ya. Jangan puluhan juta gitu. Ratusan ribu aja orang udah pada perhitungan gitu. Bukan cuma sekedar uang, Melda Savitri pun juga aku lihat ini di make upin oleh timnya Sela Saukia, didandanin. Dan memang hasilnya cantik banget kan ya. Ya memang pada dasarnya dia memang cantik sih. Karena menurut aku itu setiap wanita di dunia itu semua pada dasarnya punya versi cantiknya masing-masing. Dan semua wanita itu akan cantik pada waktunya asal ada uangnya. Coba kita lihat dulu momentum pada saat dia bersama Sela Saukia itu lagi persiapan mau di make upnya teman-teman. Oke, ini lagi dibersihin wajahnya. Udah berumah tangga kita malah sempat lagi ngurus. Tapi memang cantik ya. Masih cari duit. Kayak hidungnya tegas gitu ya, kulitnya eksotis. Iya, ada yang lebih diprioritaskan ya. Jadi Beli berat. pada saat di make up dan hasilnya seperti ini tuh udah bukan hal yang aneh kalau dia menjadi cantik seperti itu. Ya, karena kan kita tahu kan profesi dari Melda Savitri itu tiap hari adalah ke pasar, jualan di pasar tradisional, jualan sayuran, bahan pokok gitu, terus juga jualan gorengan, ngurusin juga dua anak, dia tinggal di kontrakan juga yang sangat sederhana, ya wajar lah kalau sudah sebegitu, apalagi ada masalah keluarga, ribut sama suami dan juga mertuanya saat itu, pasti bakal stres. Karena permasalahan yang dialami oleh Melda Savitri ini juga sepertinya banyak dialami oleh perempuan Indonesia lainnya, terutama dengan mertuanya. Kan Melda bilang gitu kan ya, saya itu memang tidak disetujui pernikahan 5 tahun lalu oleh mertuanya. Entah apa alasannya. Kemudian tetangganya nih ya menjadi salah satu kayak discuss blessing gitu lah ya. Karena apa? Karena tetangganya ini luar biasa sangat suportif begitu. Andaikan semua tetangga di Indonesia itu sebegitu baik dan sebegitu kooperatifnya pasti bakal damai banget. Nah ini sekarang Melda Savitri itu dikabarkan akan menjadi salah satu bintang tamu di podcastnya Densu, dan ini adalah persiapannya bukan cuman dia yang diundang, tetapi sejumlah tetangganya pun juga hadir. Nah coba kita lihat persiapannya seperti apa di sini. Oh. Oh ini pasti heboh banget ya. Menyusul ke Banda Aceh karena Melda di Banda Aceh. Dan wes. Senang ya melihat orang yang begitu suportif satu sama lainnya. Jangan sombong buat Melda, kata tetangganya. Oh yes. Sangat suportif. Berjuang demi kebenaran. Berarti tetangganya juga aku yakin mengetahui sesuatu hal nih. Oke. Selalu mendukungmu. Jangan lagi mau sama dia ya nak. Jangan lagi mau sama dia ya nak. Maksudnya? Apakah ada indikasi gitu mau balikan lagi? Ini dari tempat tinggalnya mereka ini ke Banda Aceh kayaknya cukup jauh ya. Mungkin sekitar 6 jam. Please correct me if I'm wrong.
Tetapi dari sini adalah apakah mungkin akan ada kayak mediasi? Karena kan tahapan di Satpol PP tadi yang disampaikan oleh Kepala BKSDM Aceh Singkil juga harusnya ada kayak mediasi terlebih dulu dari atasannya. Dan tahapan tersebut sepertinya terlewati dan secara pengadilan agama pun juga masih belum ada putusan. Nah kan di video sebelumnya sempat kita bahas apakah mereka ini pernikahannya secara siri aja atau juga tercatat secara negara. Sepertinya pernikahannya sudah tercatat secara negara karena kan ada 2 anak juga akan bermasalah untuk pengurusan surat-suratnya kalau mereka hanya menikah secara agama. Tetapi kalau seandainya mereka balikan lagi, itu adalah hak mereka. Karena aku melihat memang dari awal juga pernikahan mereka itu kan begitu penuh dengan cinta dan kasih. Kalian masih ingat di beberapa keterangannya, di beberapa media mengatakan bahwa dulu ini mantan suami Melda Savitri itu luar biasa sangat membantu istrinya, bahkan juga mau mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci piring, menyapu, dan sebagainya, domestic things lah ya. Dan itu sayangnya menjadi salah satu permasalahan dengan mantan mertuanya, di mana dikatakan anak saya itu kayak dijadikan budak ya. Salah satu sifat memang di sebagian masyarakat Indonesia, budaya patriarki itu masih ada ya, ngerasa bahwa laki-laki itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan domestik, padahal kan yang membedakan perempuan dan laki-laki ya hanya masalah melahirkan dan menyusui aja. Pekerjaan itu nggak ada yang namanya laki-laki ini, perempuan itu. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, kalaupun seandainya nanti mereka balikan, apakah ini akan menjadi kayak backlash sendiri buat Melda? Nanti kesannya gitu kan, Melda kamu sudah dibela sama masyarakat, tapi sekarang kamu balikan. Menurut aku sih ya, yang mengetahui semua itu ya merasakannya juga adalah Melda Savitri. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi sepertinya sakit hati yang luar biasa yang sedang dialami oleh Melda Savitri ini juga sepertinya tidak akan bisa selesai atau hilang dalam waktu sebulan, 2 bulan, bahkan bisa selamanya. Nah, beberapa keterangan dari tetangga tadi yang mengatakan bahwa jangan mau balikan, perjuangkan kebenaran. Aku sih yakin ya, kayaknya para tetangga juga mengetahui beberapa poin-poin karena mereka sangat dekat. Rumah Melda itu juga, rumah kontrakannya juga dijadikan tempat jualan dia, yang sering dijadikan tempat nongkrong para tetangganya pada saat membeli makanan di situ. Nah, sepertinya ada beberapa hal-hal simple yang sepertinya juga belum terpublikasikan. Nanti kita lihat di podcastnya Denso, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi antara mereka semuanya. Selain permasalahan dengan mertuanya, tapi apa detail-detailnya. Dan dari 2 keterangan yang berbeda terkait dengan tanggal perceraian, yang satu Melda mengatakan 15 Agustus, 2 hari menjelang pelantikan P3K, sementara sang mantan suami bilang bahwa perceraian terjadi di bulan September tanggal 14. Berarti artinya September itu kan sebulan setelah terjadinya pelantikan P3K tersebut. Apakah itu bermakna atau tidak? Ya, masyarakat bisa menilai sendiri lah. Sementara itu dulu yang bisa aku update mengenai drama asal Aceh ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.